Halo mitra Apotek Digital, kali ini fitur jualan online Apotek Digital sudah dilengkapi dengan fitur pengiriman dan juga pembayaran melalui kris dan juga virtual account. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yang pertama kita bisa masuk ke dashboard Apoteknya, kemudian kita masuk ke bagian pengaturan dan profil bisnis ya. Nah di sini yang paling utama itu harus menentukan titik koordinat terlebih dahulu. Kita buka, kemudian kita coba sesuaikan ya untuk titik koordinatnya. Nanti bisa diaktifkan juga untuk mengambil data lokasi ya, dari yang ditangkap oleh perangkatnya. Kita aktifkan untuk fitur lokasinya dan nanti akan mengambil lokasi apotek saat ini. Kemudian kalau sudah pilih lokasi, kemudian bisa simpan. Oke, selanjutnya bisa masuk ke menu jualan online di bagian website dan di bagian konfigurasi. Nah, di sini bisa dilengkapi data-datanya dan yang penting itu terima pesanan online-nya diaktifkan juga ya. Kemudian bisa pilih metode pembayarannya. Metode pembayaran yang tersedia jika tidak diaktifkan. Ketiganya adalah metode OTS, artinya pelanggan setelah melakukan pemesanan melalui Digicash harus datang ke apotek untuk mengambil obatnya. Untuk kali ini kita coba untuk aktifkan semuanya, dan jangan lupa untuk transfer manual itu harus diisi terlebih dahulu nomor rekeningnya di bagian profil bisnis tadi. Kemudian kita masuk ke bagian paling bawah. Di paling bawah itu ada akun bank perusahaan atau bisnis. Nah nanti pembayaran yang dilakukan melalui transfer manual itu akan masuk ke bank yang tertera di sini. Kalau sudah nanti bisa disimpan lagi. Kemudian di sini juga ada pilihan kurir tersedia. Misalnya kita mau menggunakan Gojek, Grab, Si Cepat misalnya, atau jika mencari yang lainnya misalnya mau JNE itu juga bisa, dan kurir-kurir lainnya. Jadi nanti bisa disesuaikan saja dengan kurir yang tersedia di sekitar apotek. Selain kurir-kurir ekspedisi atau kurir dari ojek online, di sini juga tersedia untuk konfigurasi untuk kurir outlet. Jadi kalau misalnya outletnya atau apoteknya itu memiliki jasa kurir sendiri, maka nanti bisa aktifkan opsi kurir outlet. Kemudian nanti bisa diisi jarak maksimal pengirimannya berapa dan ongkos kirimnya. Dan untuk saat ini ongkos kirimnya itu jauh dekat sama. Jadi misalnya mau jauh atau dekat nanti ongkos kirimnya sama 7.000 kalau di sini. Kalau misalnya mau diubah tinggal diubah saja. Jadi misalnya menjadi 10.000. Dan jarak maksimal pengirimannya menjadi 13 km. Itu bisa diatur saja sesuai dengan kebijakan apoteknya. Kalau sudah nanti bisa simpan. Kalau sudah disimpan, nanti opsi-opsi ini akan bisa dipilih ya oleh pelanggan melalui Digicash. Kita coba untuk masuk ke Digicash-nya. Sebagai pelanggan terlebih dahulu, kita coba untuk membuat order atau pesanan. Misalnya saya memesan ini, kemudian kita bisa buat pesanan di sini. Nanti pelanggan bisa menambahkan data diri. Untuk yang berbintang itu wajib diisi. Misalnya di sini nama saya misalnya yang alamat lengkapnya misalnya kampung gitu. Oke, di bagian kiri atas ini muncul pop-up yang meminta izin untuk menggunakan lokasi saat ini, dan nanti pelanggan bisa mengaktifkannya atau tidak. Sekarang kita coba aktifkan dan kita bisa cek di atur pinpoint alamat, dan kita sudah menemukan alamat saat ini ya. Kemudian kalau sudah ditentukan misalnya lokasinya di sekitar sini, kita coba pilih lokasi dan nanti harga kurirnya itu akan berubah juga. Kita coba lengkapi dulu data-data yang ada di sini. Misalnya WhatsApp, saya menggunakan nomor ini. Nah untuk pertama kali itu kita bisa gunakan kirim OTP terlebih dahulu, dan kita bisa masukkan OTP-nya ya.
Oke, setelah kita masukkan di bagian kode OTP, kita bisa tambahkan catatan pesanan kalau misalnya perlu. Kemudian yang penting juga itu adalah metode pengiriman. Karena tadi metode pengirimannya itu kita aktifkan kurir toko atau kurir outlet, maka nanti akan muncul di sini kurir toko atau kurir outlet. Dan jarak maksimalnya tadi sudah di set 13 km. Selain itu ada on the spot, jadi nanti pelanggan bisa mengambil obat ke apotek langsung. Dan ada juga metode pengiriman yang lainnya ya, seperti Gojek, Grab, JNE dan Si Cepat, seperti yang tadi dipilih ya saat di pengaturan. Misalnya kita pilih salah satu, yaitu Gojek Instan ini. Kemudian untuk metode pembayarannya, karena tadi diaktifkan semuanya, jadi kita bisa melihat semua pilihan yang aktif. Dan untuk metode pengiriman kurir ekspedisi atau kurir ojek online itu hanya bisa 2 metode pengiriman, yaitu Kris dan juga virtual account. Jadi untuk sekarang kita coba untuk menggunakan Kris. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Di sini kita bisa melihat lagi untuk orderannya apakah sudah sesuai atau tidak ya bagi pelanggan. Kemudian kita bisa buat pesanan. Oke, sudah berhasil membuat pesanan. Nantinya akan muncul WhatsApp ke nomor pelanggan seperti yang ada pada video ini ya. Kemudian kita coba masuk ke dashboard. Dan kita masuk ke bagian penjualan di menu pesanan penjualan ya. Saat ini sudah masuk ya. Tadi nama pelanggannya adalah Ujang, dan kemudian untuk totalnya tadi Rp16.535. Untuk pertama kali kita coba proses terlebih dahulu. Dan di sini kita pastikan bahwa untuk setiap datanya itu sudah benar. Dan di sini yang perlu dipastikan lebih lanjut itu adalah gudang produk, berat paket, dan juga dimensi paket. Untuk berat dan dimensi paket itu kita bisa ubah melalui tombol ubah ini. Nah, di sini kita bisa ubah untuk beratnya berapa, misalnya untuk sekarang itu 200 gram. Kemudian panjangnya menjadi 3 cm, 2 cm, tingginya 4 cm. Selain itu kita juga bisa mengubah kurirnya atau metode pengirimannya, misalnya jadi kurir toko atau on the spot, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa mengubah metode pembayarannya sesuai dengan metode pengiriman yang sudah dipilih. Dan di sini kita juga bisa mengganti produk yang sudah dipesan oleh pemesan, tentunya dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pelanggannya ya. Dan nomor pelanggannya itu bisa didapatkan melalui pesan WhatsApp yang dikirim oleh Digikas. Oke, kalau sudah selesai kita bisa simpan. Oke, selanjutnya kita bisa proses untuk ordernya ya. Dan nanti pelanggan juga bisa melihat rincian ordernya atau detail ordernya melalui link digikas.link/order, dan nanti pelanggan bisa melihat detail ordernya melalui link yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp juga. Saat ini kita coba untuk melakukan pemrosesan pesanan, dan di sini kita juga bisa melakukan penolakan untuk pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, misalnya karena barangnya tidak ada atau hal-hal lain ya yang memang membutuhkan pesanan itu untuk ditolak. Sekarang kita coba untuk proses. Ketika sudah diproses, maka pesanan tidak bisa lagi direvisi ya. Nah, untuk sekarang karena metode pembayarannya itu adalah metode Kris, maka nanti kita harus menunggu pelanggan untuk membayar melalui kode Kris ini gitu. Oke, kita tunggu pelanggan untuk melakukan pembayaran. Tapi kita persingkat saja. 3, 2, 1. Oke. Kita lihat status pembayarannya sudah berhasil diterima ya. Artinya pelanggan sudah berhasil membayar melalui kode Kris yang sudah dikirimkan ya, melalui detail pesanan ini. Jadi kalau misalnya kita cek, itu ada tampilkan kode Kris, dan kode Kris ini nanti bisa di-scan oleh pelanggan. Kalau sudah, nanti akan ada pemberitahuan juga melalui WhatsApp, dan pemberitahuannya kurang lebih seperti ini. Untuk kita bisa melanjutkan pemesanan kurir ya.
Sekarang kita coba untuk pesankan kurir, karena kita anggap sudah siap diantar untuk pesanannya. Oke, kita pesan kurir. Oke, kurir berhasil dipesankan dan kurir akan segera menjemput pesanan yang ada saat ini. Untuk saat ini, untuk yang pertama itu adalah allocating atau permintaan pesanan yang saat ini dikirimkan itu sudah berhasil diterima kurir dan sedang mencari kurir. Kemudian untuk melengkapi paket yang saat ini dikirimkan itu perlu cetak label pengiriman terlebih dahulu. Kita bisa cetak paket pengirimannya dan kurang lebih label pengirimannya seperti ini. Nanti bisa dicetak saja seperti biasa menggunakan printer biasa atau menggunakan printer label kalau misalnya ada. Nanti kalau sudah kita bisa gunakan cetak sekarang, kita bisa pilih cetak sekarang dan nanti bisa dilakukan pencetakan gitu. Oke, kita sambil menunggu kurirnya, kita persingkat saja 3, 2, 1. Nah, di sini statusnya sudah delivered atau sudah terkirim, paketnya sudah sampai ke tempat tujuan. Dan di sini juga nanti akan diberikan detailnya juga di bagian detail pesanan ini, sehingga pelanggan pun itu bisa mengetahui ya progres dari pesanan ini sudah sampai mana. Oke, di sini juga nomor resinya itu bisa diklik dan juga bisa di copy ya, dan nanti bisa dilacak dengan menggunakan sistem pelacakan yang lain juga. Kalau sudah sampai ke tempat tujuan, nanti bisa cek di daftar penjualan. Itu harusnya sudah masuk ya untuk daftar penjualannya di sini. Gitu, sesuai dengan total penjualan nilai yang didapat oleh apotek. Oke, selain dari order menggunakan kurir ojek online atau kurir ekspedisi dan juga menggunakan kris atau VA, pelanggan juga bisa melakukan order dengan menggunakan kurir toko kalau misalnya tersedia, dan juga menggunakan transfer manual ya, tersedia juga. Yang pertama kita coba untuk buat order terlebih dahulu. Misalnya saya sebagai pelanggan, kita buat order dan kita samakan saja untuk nama dan lain-lain. Kemudian kita bisa pilih untuk metode pengirimannya menggunakan kurir toko dan metode pembayarannya menggunakan transfer manual. Untuk transfer manual, biaya admin itu tidak dihitung di sistem dan tidak ikut dikalkulasikan ya di penghitungan keuangan apotek. Kita bisa lanjutkan, kemudian kalau sudah kita bisa buat pesan. Oke, sudah selesai membuat pesanan, kita bisa cek di menu pesanan penjualan ya. Kita coba refresh dulu. Kemudian ada order baru di bagian paling bawah. Dan di sini kita bisa langsung proses saja. Kita klik dulu pesanan sudah sesuai dan kita proses. Kalau misalnya sudah dikonfirmasi, nanti akan ada pesan WhatsApp yang masuk ke WhatsApp pelanggan, dan WhatsApp ini nanti berisi nomor rekening yang sudah tercantum di bagian profil bisnis tadi ya, gitu. Jadi nanti pelanggan akan membayar, dan jika sudah membayar atau melakukan transfer, nanti pelanggan harus mengirimkan bukti bayarnya melalui nomor apotek gitu. Nah, kalau sudah mengirimkan nomor bayar, nanti bisa dikonfirmasi pembayarannya dan bisa dicek dulu ya. Nanti bisa dicek dulu untuk pembayarannya apakah sudah benar-benar masuk. Kalau sudah masuk, nanti bisa klik konfirmasi bayar. Dan di sini itu bisa pilih ya untuk akun kas dari pembayaran ini itu masuknya kemana. Misalnya pelanggan membayar transfer manual ini ke transfer BCA misalnya. Oke, kita pilih transfer BCA, kemudian kita oke kan. Setelah itu pesanan berhasil dikonfirmasi dan tentunya pesanan itu sudah siap untuk dikirimkan ya menggunakan jasa kurir toko. Nah, karena menggunakan jasa kurir toko, jadi nanti dari toko itu bisa langsung kirimkan saja ke tempat tujuan. Untuk memudahkan, nanti bisa dikirimkan ke petugas yang akan mengirimkan, dan nanti bisa salin link Google Maps-nya untuk lokasi tepatnya, dan juga bisa disalin untuk kontak pelanggan yang saat ini memesan ya.
Setelah itu nanti kalau misalnya sudah mendapatkan laporan bahwa paketnya sudah diterima oleh pelanggan, kita bisa menyelesaikan proses antar ini dengan klik selesai antar, kemudian kita konfirmasi pengirimannya. Kalau sudah, berarti pesanan sudah berhasil diantar dan kita lihat di daftar penjualan itu sudah masuk juga ya untuk orderan terbarunya dengan total penjualan 10.869, karena ini juga termasuk dengan total dari barangnya dan juga ongkos kirim karena menggunakan kurir toko, jadi nanti ongkos kirimnya masuk ke keuangan apotek gitu. Nah, selanjutnya jika ada pembayaran atau pengiriman yang gagal, bagaimana? Jika ada pembayaran atau pengiriman yang gagal, maka otomatis pesanan tidak akan dilanjutkan. Jadi nanti kalau misalnya masih mau memesan, nanti bisa pesan lagi di Digikes ataupun nanti bisa dipesankan oleh apoteknya melalui buat pesanan penjualan ini. Jadi nanti untuk yang pesanannya gagal itu misalnya seperti yang Ujang ini, nanti bisa buat pesanannya di sini, kemudian nanti bisa kirimkan langsung ke pelanggan. Itu. Kemudian untuk uang yang masuk ke kris atau virtual account. Nah, ini bagaimana cara mencairkannya? Untuk saat ini bisa hubungi kontak support atau kontak marketing untuk melakukan proses pencairan uang dari rekening di apotek digital, dan untuk saat ini juga itu sudah tercatat juga di bagian keuangan piutang usaha sebagai piutang dari apotek digital kepada apotek ya. Nah, di sini untuk apotek nanti kalau misalnya sudah menerima pencairan nanti bisa langsung terima saja ya, sesuai dengan nilai yang diterima oleh apoteknya saat itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Diharapkan fitur ini bisa membantu peningkatan penjualan di apotek. Dan jangan ragu untuk hubungi kontak support kami ya jika ada kendala ataupun ada yang ingin tanyakan terkait dengan fitur jualan online terbaru dan juga fitur Digikes ini. Sekian tutorial kali ini dan selamat mencoba.